Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap selalu semangat dalam belajar fisika ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teori relativitas khusus. Namun sebelum lanjut ke pembahasan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Apa sih teori relativitas khusus itu? Teori relativitas khusus merupakan teori fisika yang membahas mengenai hubungan antara ruang dan waktu. Teori ini diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Sebelum lanjut untuk membahas mengenai teori relativitas khusus, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai relativitas klasik yang mendasari terciptanya teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini didasari oleh adanya kegagalan pada relativitas klasik. Yang pertama ada transformasi Galileo, yang kedua percobaan Michelson dan Morley. Transformasi Galileo. Galileo menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Namun, kenyataannya ruang dan waktu mengembang. Asas kelembaman Galileo menyatakan bahwa sebuah benda yang diam cenderung diam, kecuali jika padanya dikenakan gaya luar. Asas Galileo jika diuji dalam sebuah kerangka acuan yang mengalami percepatan, seperti sebuah mobil yang berhenti mendadak atau sebuah koma diputar yang sangat cepat perputarannya, akan didapati bahwa asas ini tidak berlaku. Jadi, hukum-hukum Newton atau asas kelembaman tidak berlaku dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Eksperimen Michelson dan Morley. Michelson dan Morley merupakan fisikawan asal Amerika. Pada tahun 1887, mereka melakukan suatu percobaan untuk membuktikan keberadaan ether. Percobaan dilakukan dengan menggunakan interferometer Michelson yang dirancang khusus dan dengan asumsi bahwa jika keberadaan ether itu memang benar, maka dengan mengamati gerak bumi mengarungi ether akan terungkap pula gerak bumi relatif terhadap ruang mutlak ether. Setelah Michelson dan Morley melakukan percobaan, mereka tidak dapat mengamati adanya perubahan yang mencolok pada pola interferensinya, yang berarti bahwa tidak dapat teramati adanya gerak bumi relatif terhadap ether, sehingga disimpulkan bahwa konsep tentang ether sebagai zat perantara tidak ada. Dari penjelasan teori relativitas klasik tersebut, terlihat bahwa suatu hukum yang seharusnya dapat berlaku dalam semua kondisi alam tidak berlaku pada kondisi tertentu, sehingga diperlukan penjelasan baru dan lebih revolusioner untuk merubah konsep tradisional tentang ruang dan waktu. Maka muncullah teori relativitas khusus pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Albert Einstein mengemukakan dua postulat mengenai teori relativitas khusus ini. Yang pertama yaitu hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Misalnya, ketika sebuah bandul digetarkan di dalam rumah, kemudian ketika bandul tersebut dibawa ke dalam mobil dan bergetar, dan mobil tersebut memiliki kecepatan yang konstan, kemudian bandul tersebut dibawa kembali ke dalam kereta dan digetarkan, dan
kereta tersebut memiliki kecepatan yang lebih cepat dari mobil dan kecepatannya bersifat konstan, maka dalam semua kondisi tersebut, bandul akan memiliki getaran yang sama. Postulat yang kedua yaitu kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C dan tidak bergantung pada sumber cahaya atau pengamat. Ketika sumber cahaya bergerak mendekati pengamat, ketika sumber cahaya bergerak menjauhi pengamat, ataupun sumber cahaya dan pengamat sama-sama bergerak, maka kecepatan cahaya pada semua kondisi tersebut sama, yaitu sebesar C. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus matematis kecepatan relativitas yaitu jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Rumus relativitas panjang yaitu seperti ini. Massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa benda yang diam. Rumus dari relativitas massa yaitu relativitas waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Secara matematis atau rumus dari relativitas waktu yaitu Einstein menyatakan bahwa ketika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal tersebut menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dinyatakan sebagai berikut. Hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Setiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linear yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Rumus dari relativitas momentum yaitu berikut merupakan contoh soal dari teori relativitas khusus. Seperti soal ini yaitu soal mengenai relativitas massa. Carilah massa elektron M0 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg yang berkelajuan 0,99 C. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa besar nilai dari massa awal yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan mempunyai kecepatan atau kelajuan sebesar 0,99 C. Kita mengetahui bahwa rumus dari relativitas massa yaitu M sama dengan M0 dibagi AK dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, sehingga dari V yang diketahui tersebut dapat diubah menjadi V per C sama dengan 0,99 dan V kuadrat per C kuadrat yaitu kita mengkuadratkan nilai dari 0,99 sehingga V kuadrat per C kuadrat diperoleh 0,98.
Kemudian penyelesaiannya, kita tinggal memasukkan nilai dari M0 dan V kuadrat per C kuadrat tersebut ke dalam rumus matematisnya. Seperti ini. Dari hasil tersebut kita dapat memperoleh nilai sebesar 64 kali 10 pangkat min 31 kg. Sekian dari saya mengenai penjelasan teori relativitas khusus. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.